Kami dari mahasiswa dari UNES program studi teknik elektro. Jadi tujuan kami di sini berkenan untuk mewawancarai Bapak sebagai narasumber untuk tugas mata kuliah kami, yaitu pendidikan agama Islam. Ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Baik Pak, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan khilafiyah dalam Islam dan bagaimana sejarah munculnya perbedaan pendapat ikhtilaf dalam tubuh umat Islam? Ya, saya perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Sofif Ansori. Alamat Pak Mon di Pondok Rahmatan Lil Alamin ini. Anak saya 3, istri 1, cucu 2, insya Allah mau 3 ya. Alhamdulillah. Mohon doa restunya ya. Ya, saya juga mengambil pondok ini, pondok mahasiswa ini anak-anak UNES yang kebanyakan tapi putra. Yang putri insya Allah baru masih dalam proses gitu ya. Alhamdulillah. Jadi biar agak lebih dekat, tadi tak suruh perkenalan jadi ini langsung aja dengan Mas siapa? Saya Sabta Maulana dari Universitas Semarang, jurusan Teknik Elektro, Pak. Siap. Teknik Elektro. Ya, dengan Saya Muhammad Asaduddin. Asaduddin. Ya. Maulana, Panggilannya Adin. Adin, nggih. Nggih. Terus dengan Saya Nurul Khairnisa Pak, dari UNES Teknik Elektro juga. siap. Mbak Nisa panggilannya apa? Iya boleh. Nurul. Nisa aja. Nisa. Saya Dihayu Cepaka Sari sama prodinya Pak. Oke, matur nuwun. Kedatangannya di sini kita silaturahim ya. Silaturahim juga mau nanya-nanya kan itulah. Tapi ya saya jawab menurut versi saya. Jadi tadi yang ditanyakan oleh Mbak Nisa, apa yang dinamakan apa yang dimaksud paham khilafiyah Ya. terus dan Perbedaan pendapat ikhtilaf dalam tubuh umat Islam. ya, terima kasih. Jadi memang dalam Islam itu ya, itu kan banyak golongan-golongan, ada paham-paham. Nah, ini makanya saya mendirikan pondok ini namanya Rahmatan Lil Alamin, rahmat seluruh alam. Jadi mungkin yang pahamnya ini, pahamnya itu ya, asal itu tidak melanggar syariat, itu boleh. Apalagi golongan, itu misalkan NU, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Ummah dan sebagainya, Al-Wasliyah ya, itu semua adalah saudara kita karena Al-Muslim Abul Muslim. Jadi orang Muslim itu saudara orang Muslim. Ya sudduhu ba'duhum ba'duh. Jadi saling kait-mengkait antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan masalah paham khilafiyah adalah suatu perbedaan pemahaman bagi umat Islam itu sendiri, mungkin dari sisi madhab misalkan. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4 madhab. Nah, di situ yang namanya madhab Abu Hanifah. Ya. Pertama Imam Malik, Imam Abu Hanifah, terus
Imam Syafi'i, juga Imam Hambali. Itu a'immatul mujtahidin namanya. Jadi para mujtahid, imam-imam kita lah. Maka orang-orang yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah itu harus mengacu kepada 4 imam tersebut. Nah, antara imam yang satu dengan yang lain itu ada perbedaan paham. Ada perbedaan paham. Jadi, tapi keempat imam itu saling menghormati, saling hormat menghormati, saling menjaga. Jadi tidak mencaci maki, tidak mendiskreditkan antara satu dengan yang lain atau melemahkan, tidak, tapi saling mendukung. Nah, agama kita, agama Islam itu juga tidak mengajarkan kebencian, tapi mengajarkan persaudaraan. Ikhwan. Jadi khilafiyah adalah suatu pemahaman atau perbedaan paham antara golongan atau paham satu dengan yang lainnya. Jadi misalkan Rasulullah SAW sendiri juga bersabda bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 itu final, yang satu adalah yang ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ada di situ itu ada paham Syiah, ada paham Mu'tazilah, ada paham Jabariyah, ada paham Qadiriyah dan sebagainya. Itu paham-paham. Nah, itu ikhtilaf yang dinamakan, makanya tadi pertanyaannya adalah khilafiyah. Itu ikhtilaf atau perbedaan paham antara golongan satu dengan golongan yang lainnya. Ya, itu. Selanjutnya, bagaimana Al-Quran dan Hadis membingkai perbedaan pendapat sebagai sebuah keniscayaan sekaligus mengajarkan untuk menyikapinya dengan bijak. Bagaimana Al-Quran dan Hadis membingkai perbedaan pendapat sebagai sebuah keniscayaan sekaligus mengajarkan untuk menyikapinya dengan baik. ya. Jadi beda pendapat itu adalah bagus, tapi tadi jadi tidak boleh menyalahkan, apalagi kalau yang tidak sependapat dengan kita itu dah, misalkan itu melemahkan pendapat ini, yang dipakai harus pendapatku atau pendapat golonganku, lain kurang, tidak bijaksana ini. Jadi ada ikhtilaful ummah rahmah. Ikhtilaful ummah rahmah itu maksudnya perbedaan paham, ya, atau perbedaan pendapat itu bahkan akan menjadi rahmat, karena belum tentu misalkan ya Mas Maulana dengan Mas Adin, ya, Maulana dengan Adin, belum tentu pendapatmu itu dipunyai oleh Mas Adin. Begitu pula pendapatnya Adin, belum tentu kau punya pendapat itu. Maka saling melengkapi. Itu ajaran Quran ataupun sunnahnya, saling melengkapi. Begitu. Sudah. Selanjutnya, apa prinsip-prinsip etika yang diajarkan Islam dalam menyikapi perbedaan pendapat? Apa? Prinsip-prinsip etika yang diajarkan Islam dalam menyikapi perbedaan pendapat. Nah, untuk etika itu penting. Jadi etika itu adab, kan? Adab atau tata krama, ya. Jadi tadi sudah terjawab sebenarnya. Jadi kita itu tidak boleh mendiskreditkan tadi atau melemahkan pendapat si A ini gini kurang dan sebagainya, enggak. Jadi kita harus bijaksana, ya. Misalkan pendapat kita harus atau kita egois harus dipakai
Sedangkan untuk yang bukan pendapat kita atau golongan tidak usah dipakai, itu tidak bijak. Jadi kita harus bermusyawarah nanti, harus bermusyawarah bagaimana supaya itu nanti menjadi satu kesepakatan mana yang dipakai pendapat ini gitu. Jadi etikanya kita harus saling menghormati, saling menghargai. Tidak boleh saling mencela, saling mencaci, tidak boleh. Karena tadi belum tentu ya pendapat si A ya, padahal itu benar juga. Tapi yang punya pendapat si A itu belum tentu punya pendapat seperti si B. Jadi itu menjadi hasanah. Hasanah itu adalah menjadi apa ya? Perluasan cakrawala pandang kita. Cakrawala pandang kita lebih luas ya. Jadi tidak sempit gitu loh. Nah, orang yang cakrawala pandangnya itu luas, itu mereka itu rasa hormat, rasa taklim, rasa menghargai ya. Rasa menghargai pendapat orang lain itu tinggi. Nah, itu termasuk adab atau etika itu tadi. Tapi coba misalkan orang yang ada kurang adabnya, kamu itu apalagi bilang kamu itu bego atau goblok misalkan kasar gitu, itu kan sakit yang dikatakan. Nah, itu etikanya kita harus menghargai, harus menghormati. Itu ajaran agama kita. Ya. Berikutnya, Pak. Yeah. Dalam konteks apa khilafiyah dapat menjadi rahmat seperti yang sering dikatakan, dan dalam kondisi bagaimana ia bisa berubah menjadi sumber perpecahan? Nah, jadi dalam ranah apa? Rangka atau ranah? Dalam konteks apa Konteks apa? khilafiyah dapat menjadi rahmat Nah. seperti yang sering dikatakan, dan dalam kondisi bagaimana ia bisa berubah menjadi sumber perpecahan? Jadi kalau ikhtilaf atau masalah khilafiyah itu dibesar-besarkan, tidak saling menjaga, karena ikhtilaf itu kan jelas ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, bahkan boleh jadi itu perbedaan mazhab. Jadi juga perbedaan cara pandang kita. Jadi masing-masing yang apa itu yang ikhtilaf, masing-masing yang berbeda pendapat itu, kalau itu akan menjadi rahmat, menjadi apa tadi? Dalam konteks apa? Ya, rahmat. Ya, kalau menjadi rahmat itu manakala itu kita ya saling menghargai itu, menjaga itu tadi, jogo ngrekso itu tadi. Tidak langsung itu bid'ah itu dolalah itu finnar itu sesat itu dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi rahmat karena saling menjaga. Ya. Karena yang berhak menerima ibadah kita itu hanya Allah, bukan manusia. Dan itu adalah apa itu masalah penerimaan atau masalah yang memberikan pahala dan sebagainya itu kan mutlak wilayah Allah. Jadi menjadi hak prerogatifnya Allah gitu. Nah, manakala itu akan menjadi perpecahan ketika ikhtilaf atau masalah khilafiyah itu dibesar-besarkan sehingga ada kubu A sama kubu B ya, terus saling provokator ya, ada diprovokasi sehingga itu menjadi melebar dan akhirnya antara misalkan golongan yang berbeda pendapat tadi nanti itu bisa menjadikan mungkin pertumpahan darah bahkan itu. Nah, tidak hanya perpecahan tapi bisa loh ini menjadi hal yang akan berbahaya. Jadi ketika ikhtilaf atau perdebatan masalah khilafiyah itu di situ dibesar-besarkan atau kelompok sana tidak boleh ini karena ini sudah bukan golongan saya misalkan, atau tidak sebenarnya saya itu tidak usah
atau mungkin dia bilang ghairul Islam, bukan Islam itu dan sebagainya misalnya itu aliran-aliran yang istilahnya garis keras itu kita tidak. Makanya saya tadi menjawab menurut versi gitu ya. Oke. Terus dilanjut. Bagaimana seharusnya umat Islam membedakan antara masalah usul atau pokok yang tidak boleh ada perbedaan dan masalah furu atau cabang memiliki ruang untuk ijtihad? Ya. Dari masalah usul ya, itu adalah pokok-pokok ajaran. Ya. Memang itu sudah harga mati. Sudah ditentukan misalkan masalah sholat ya. Sholat dalam sehari itu adalah 5 waktu misalkan. Masalah pokok itu sudah kita bermaukuta, waktunya sudah ditetapkan ya. Waktu juga jumlah rakaatnya itu juga sudah ditentukan. Masalah pokok yang masalah itu contoh yang sholat. Terus masalah furu atau cabang-cabangnya itu kan juga masalah-masalah hal-hal yang tapi antara pokok dengan ibarat pohon itu batangnya itu adalah wit, batangnya itu adalah merupakan usulnya atau pokok, sedangkan ranting-rantingnya ada ranting atau istilahnya itu kalau Jawa itu pang-pangnya itu pang sana pang ke sana, nah, itu adalah merupakan bulu ya, masuk gitu. Di era media sosial, bagaimana kita dapat melindungi ukhuwah dari narasi-narasi yang mempersempit ruang khilafiyah dan menyulut fanatisme mazhab atau golongan Dalam era media sosial? media sosial, Bagaimana kita dapat melindungi ukhuwah dari narasi-narasi yang mempersempit ruang khilafiyah dan menyulut fanatisme mazhab atau golongan? itu dipending dulu. Pertanyaan berikutnya saya, soalnya media sosial itu saya nggak begitu kuasai. Itu berarti dulu. Saya nggak begitu kuasai. Praktik baik apa yang bisa diteladani dari para ulama salaf atau terdahulu dalam menjaga persahabatan dan saling menghormati meski memiliki perbedaan pendapat yang sangat tajam? Nah, itu sudah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi generasi mulai ada yang dari khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun adalah sebaik-baik zaman adalah zamanku. Nah, ketika itu baginda Rasul kepada para sahabat itu dinamakan generasi emas atau generasi salaf. Itu adalah 3 generasi, adalah mulai dari generasi sahabat ya, generasi tabi'in, juga yang ketiga adalah tabi'in. Sahabat itu yang jelas orang yang bisa bertemu dengan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Gitu. Senajan mereka itu hidup pada zaman Nabi, tapi belum pernah ketemu sama Kanjeng Nabi, itu bukan diarani sahabat. Itu dinamakan tetap tabi'in ya. Ada, jadi pada hidupnya saat itu pada masa Kanjeng Nabi, tapi dia belum pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi ya. Jadi ada itu ibunya sedang sakit sehingga dia itu rindu ingin ketemu Kanjeng Nabi, tapi karena ibunya sakit dia merawat ibunya sampai Nabi wafat, dia belum pernah bertemu dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Siapa yang tahu namanya siapa? Namanya Uwais Al-Qaruni. Uwais Al-Qaruni. Lah itu padahal hidupnya pada zaman Kanjeng Nabi, tapi itu bukan generasi sahabat, tapi generasi tabi'in. Nah, 3 generasi ini dari sahabat, tabi'in, terus tabi'in ini adalah namanya
salafus soleh. Sedangkan setelah 3 generasi emas ini sampai kita sekarang adalah generasi kholaf, namanya seperti itu. Ya, jadi itu.